saya Fitri Aini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 9 Palembang. Untuk saat ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ana Ningrum. Baiklah Bu Ana, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah kabar Bu Ana sehat hari ini ya. Jadi Bu Ana, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi, di mana percakapan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari supervisi yang akan kita laksanakan. Jadi untuk supervisi kelas, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi untuk hari ini percakapan praobservasi terlebih dahulu. Percakapan praobservasi ini merupakan sebuah kegiatan awal untuk mempersiapkan bagaimana nanti pada saat Bu Ana memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik sehingga nanti dapat dicapai pembelajaran yang maksimal. Baiklah Bu Ana, jadi untuk percakapan praobservasi ini ada beberapa yang akan saya sampaikan kepada Bu Ana berkaitan dengan proses pembelajaran. Nanti pada saat Bu Ana akan melakukan proses pembelajaran nih, ya. Jadi apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Ana capai dari kegiatan yang akan Bu Ana laksanakan? Baik, terima kasih Bu Fitri. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai besok di materi biologi, ini ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian regulasi pada tumbuhan dengan benar setelah melakukan studi literatur. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen terkait regulasi pada tumbuhan dengan tepat setelah melakukan studi literatur. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian jaringan pada tumbuhan dengan benar setelah melakukan kegiatan studi literatur. Yang kelima, yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam jaringan pada tumbuhan dengan benar setelah mengamati gambar jaringan tumbuhan dan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi masing-masing jaringan pada tumbuhan dengan benar setelah melakukan kegiatan studi literatur dan diskusi kelompok. Dan itu untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Iya. Jadi dari tujuan pembelajaran ini ada 5 tujuan pembelajaran Bu Ana ya, yang akan Bu Ana berikan kepada peserta didik yang akan dicapai oleh peserta didik. Ada 5 tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan biologi Bu Ana ya. Selanjutnya nih Bu Ana. Jadi kalau tadi tentang tujuan pembelajaran, nah ini nanti pada saat Bu Ana melakukan proses pembelajaran, ini area yang mana nih Bu Ana yang ingin Bu Ana kembangkan? Kalau untuk yang area pengembangan yang hendak saya capai ini Bu ya, saya ingin mengembangkan kemampuan profesional saya, yaitu bagaimana saya bisa menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami sesuai dengan nanti gaya belajar dari peserta didik. Terus yang kedua, saya juga ingin mengembangkan kemampuan sosial dan emosional dalam saat proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi nggak cuma saya belajar, juga nanti saya harapannya peserta didik juga bisa punya kemampuan sosial emosional juga. Jadi di area pengembangan ini ada 2 Bu Ana ya yang ingin Bu Ana kembangkan. Jadi tadi yang pertama adalah kemampuan profesional Bu Ana biar bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik yang berpihak pada murid itu intinya. Dan juga kompetensi sosial dan emosional baik pada Bu Ana maupun pada peserta didik ya. Selanjutnya nih Bu Ana. Jadi terima kasih Bu Ana ya. Kita lanjut lagi. Jadi untuk selanjutnya nih Bu Ana, untuk mencapai tujuan dan juga untuk mencapai area pengembangan yang Bu Ana inginkan, ini bagaimana nih mengenai rancangan dan strategi yang akan Bu Ana berikan kepada peserta didik? Ya, jadi untuk strategi mencapai tujuan dan juga area pengembangan tadi jelas kita harus menyiapkan dulu perangkat pembelajarannya. Jadi yang pertama sekali jelas saya menyiapkan dulu dari modul ajarnya, kemudian bahan ajar, instrumen penilaian, LKPD dan juga media yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran esok hari. Selain itu juga nanti untuk LKPD-nya, karena tadi kita ingin pembelajarannya berpihak pada peserta didik, jadi nanti LKPD-nya akan dibuat sesuai dengan kebutuhan belajar dari peserta didik. Terus yang selanjutnya juga untuk strateginya ini kan karena sekarang pembelajaran kita ini kan sudah berhubungan dengan teknologi. Nah jadi saya juga ingin menyediakan media itu yang sudah berbasis teknologi, jadi nggak yang manual lagi, karena kita tersedia dan juga peserta didik itu juga bisa mengikutinya juga. Ya, jadi dari yang Ibu Ana sampaikan, jadi mulai dari perangkat Bu Ana ya, mulai dari perangkat, kemudian media pembelajaran yang tentunya nanti
berbasis teknologi dan juga berpihak pada murid ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik berarti Bu Ana ya. Selanjutnya nih Bu Ana, ini kan baru bagian persiapan ya. Nah ini kapan Bu Ana akan melaksanakan pembelajarannya? Untuk pembelajaran ini karena sesuai dengan jadwal itu ada di besok hari Bu, hari Kamis. Hari Kamis tanggal 5 Oktober di jam pertama kedua. Jadi insya Allah akan dilaksanakan esok hari. Jadi Bu Ana akan melaksanakan pembelajaran besok ya di jam pertama dan jam kedua. Jadi nanti Bu Ana pada saat Bu Ana masuk ke kelas, saya juga ikut mendampingi untuk menginformasikan, kemudian untuk mencatat bagaimana kegiatan pembelajaran yang Bu Ana lakukan, dan nanti tujuannya untuk kualitas proses pembelajaran yang kita berikan. Nah nanti selanjutnya setelah Bu Ana melaksanakan kegiatan pembelajaran, nanti masih ada satu wawancara lagi yang akan kita lakukan Bu Ana ya. Jadi berkaitan dengan pasca observasi setelah Bu Ana melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya. Ini selanjutnya nih Bu Ana ada satu lagi nih. Jadi dari hasil percakapan pra observasi yang kita lakukan hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Iya, jadi dari hasil percakapan hari ini, jadi saya jadi feedbacknya, jadi saya bisa menyiapkan menyiapkan perangkat karena saya sudah punya rancangan, itu kan saya sudah punya tujuan yang ingin dicapai, kemudian pengembangan yang dicapai. Jadi nanti saya akan menyiapkan perangkat yang memang sesuai dengan tujuan dan juga area pengembangan tadi. Terima kasih Bu Ana ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita lakukan percakapan pra-observasi, semoga nanti Bu Ana bisa memberikan proses pembelajaran berpihak pada murid dan juga semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk peserta didik kita. Terima kasih Bu Ana untuk waktunya hari ini ya. Saya akhiri Bu Ana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran biologi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas materi tentang jaringan tumbuhan. Ya. Sebelumnya, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, apakah kalian pernah melihat orang atau kalian sendiri sedang menyiram tanaman? Kalian coba perhatikan video berikut. Nah, sebenarnya itu adalah contoh regulasi pada tanaman. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya ada 5 harapannya yang bisa kalian kuasai. Sekarang silakan buka handphonenya. Kita bakal tes terlebih dahulu. Buka seperti biasa kamu.id kuning. Sudah disimpan lagi handphonenya. Sekarang kita masuk ke materi. Jadi di sini ada gambar. Sudah ada gambar apa? Ini adalah gambar jagung. Jadi ini perkebunan jagung yang mengering, makanya kuning-kuning seperti ini ya. Nah, di sini ada tanaman jagung yang mengering. Keren, kenapa? Karena sudah tunggu kekurangan pasokan nutrisi. Oke, sekarang kita akan bentuk kelompok terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban dan hasil diskusi kami tentang siapa pilih jaringan tumbuhan. Yang pertama akan dibacakan oleh Nakira. Pertama, orientasi masalah. Musim kemarau merupakan periode kering yang dapat meningkatkan daya tumbuhannya. Kami akhiri presentasi ini.
masih dampak dari musim kemarau pada tanaman jagung. Oke, terima kasih ya. Kita akan adakan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ini pertanyaan refleksinya, apakah Anda memahami instruksi yang dilakukan dalam proses pembelajaran? Pada pertemuan selanjutnya kalian silahkan cari ya informasi tentang ini, tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan, kemudian dibaca. Jadi nanti pas kita belajar kan sudah ada bekal ya, sudah ada catatannya, sudah ada materinya terlebih dahulu sebelum kita harus ya. Paham ya? Jadi untuk tugas sama materi selanjutnya. Sekarang silakan dirapikan lagi mejanya, kembali seperti semula. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Buat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aini, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Palembang. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi dan di sini saya ditemani oleh Ibu Ana Ningrum selaku guru yang diobservasi dan juga saya ditemani oleh Bapak Benny Brahara selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kota Palembang. Apa kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah sehat Ibu. Dan Pak Benny, apa kabarnya Pak Benny? Jadi terima kasih Pak Benny dan Bu Ana yang sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan kita pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang merupakan rangkaian kegiatan dari supervisi akademik yang kita lakukan. Izin Pak Benny ya untuk melakukan percakapan pasca observasi kepada Ibu Ana. Baiklah Bu Ana, kita ketemu lagi jadi dalam kegiatan pasca observasi. Jadi kegiatan pasca observasi ini Bu Ana ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ana laksanakan di kelas. Untuk percakapan hari ini Bu Ana ini ada beberapa nih yang akan saya tanyakan kepada Bu Ana. Bisa Bu Ana ya? Bisa ya. Terima kasih Bu Ana. Jadi berkaitan dengan observasi yang sudah kita lakukan Bu Ana ya di kelas. Nih yang pertama nih Bu Ana. Bagaimana perasaan Bu Ana terhadap kegiatan observasi yang sudah kita lakukan? Baik, terima kasih Ibu Fitri atas pertanyaannya. Jadi terkait perasaan saya ketika di observasi itu sebenarnya deg-degan Bu. Iya. Ya, agak sedikit nervous gitu ya, nervous sedikit karena kan biasanya ngajar tidak di observasi, ini di observasi. Tapi rasa deg-degan, rasa takut itu jadi pemicu saya untuk bisa menampilkan pembelajaran yang terbaik. Nah, nanti harapannya juga dengan di observasi ini kan saya dapat feedback nih dari Ibu selaku observer, jadi nanti bisa memperbaiki juga kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Iya. Jadi apa ada rasa deg-degan Iya, Bu ya? deg-degan, Iya. rasanya. Ya, itu manusiawi gitu Bu Ana memang ya. Iya. Karena selama ini kan nggak ada yang mengawasi, tiba-tiba ada yang mengawasi Iya. gitu ya. Iya. Jadi selanjutnya nih Bu Ana. Kalau tadi mengenai perasaan, ini selanjutnya kita masuk ke area pengembangan. Jadi pada waktu kita percakapan sebelumnya, ini ada area pengembangan yang akan Bu Ana kembangkan pada saat Bu Ana melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, mengenai area pengembangan yang pernah Bu Ana sampaikan kepada saya, ini dari area pengembangan ini mana nih Bu Ana? Atau bagaimana? Apakah sudah Ibu Ana kembangkan pada saat proses pembelajaran atau bagaimana Bu Ana? Seperti yang sudah sebelumnya saya sampaikan Bu ya, jadi untuk area pengembangan ini kan saya ingin mengembangkan area profesionalitas, jadi kemampuan saya dalam mengajar dan juga mengenai pembelajaran sosio-emosional terhadap peserta didik. Nah, yang menurut saya sudah saya kembangkan itu ada di area profesionalitas dan juga untuk area sosio-emosionalnya ini sudah sedikit mulai diterapkan meskipun ya masih perlu ada perbaikan ya, terutama
sosial emosional di sini adalah bagaimana peserta didik ini bisa berkomunikasi dengan peserta didik yang lain gitu ya. Jadi dilihat dari bagaimana mereka berdiskusinya, kemudian ketika mereka menyampaikan pendapat bagaimana teman-temannya ini bisa menghargai nih pendapat dari temannya atau penyampaian dari temannya. Gitu, Ibu. Bagus nih Bu Ana. Jadi dari area pengembangan ini seperti yang Bu Ana jelaskan ada dua ya. Ada profesional dan juga kemampuan kompetensi sosial dan emosional. Memang pada saat kita observasi di sini memang sudah terlihat Bu Ana. Jadi Bu Ana sudah meningkatkan kemampuan profesional Bu Ana pada saat Bu Ana memberikan materi kepada peserta didik dan juga pada saat Bu Ana membimbing siswa untuk melakukan diskusi. Di sana juga terlihat bagaimana kemampuan sosial emosional yang Bu Ana berikan, yang Bu Ana tumbuhkan kepada peserta didik yang ada di kelas. Nih selanjutnya, lanjut Bu Ana ya. Ini untuk yang berikutnya nih Bu Ana. Pada saat Bu Ana memberikan proses pembelajaran di kelas, ini apakah Bu Ana atau bagaimana Bu Ana mengenai kendala atau kekurangan, adakah yang Bu Ana temui pada saat Bu Ana melakukan pembelajaran di kelas? Jadi untuk kekurangan ini kan pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran ini kan saya menerapkan terintegrasi dengan teknologi. Jadi pas saya kegiatan pretest dengan proses itu kemarin saya menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, aplikasi Kahoot ini dalam penggunaannya, jadi nanti peserta didik itu kan menggunakan handphone Bu ya. Nah di handphone itu tapi mereka tidak ada soalnya karena soalnya akan tampil di layar. Nah ternyata ketika dilaksanakan karena pada saat itu kelasnya sudah agak siang dan juga kelasnya itu agak terbuka, jadi cahaya banyak masuk ke area kelas. Nah ini ternyata menyebabkan peserta didik yang di belakang agak kesulitan pas dia melihat ke depan karena kan soal di depan, jadi mau nggak mau harus di depan. Nah mungkin karena silau tadi, nah mereka agak susah. Nah jadi di situ sih kekurangannya. Jadi mungkin nanti untuk solusinya dia bisa dengan variasi lagi. Jadi divariasikan lagi untuk penggunaan teknologi terutama untuk kegiatan pendidikan dengan posesnya. Iya. Jadi pada saat Bu Ana melaksanakan pembelajaran ya seperti yang Bu Ana sampaikan tadi, yang Bu Ana temui kendala pada saat Bu Ana melakukan evaluasi baik itu pretest maupun post-test ya. Jadi alhamdulillah Bu Ana sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi dengan menggunakan Kahoot, siswa menggunakan gawai yang mereka miliki. Cuma tadi kata Bu Ana lingkungan mungkin ya karena posisi pencahayaan sehingga yang di belakang agak kesulitan untuk melihat soal yang ada di depan. Nah pada saat Bu Ana mendapatkan kendala seperti itu, jadi apa nih yang Bu Ana laksanakan di kelas untuk mengatasi hal tersebut? Iya, jadi pada saat di kelas, jadi melihat kendala tersebut biasanya ya saya izinkan gitu peserta didik yang di belakang agak ke depan aja nak, gitu ya biar kelihatan gitu kan soal-soalnya karena kalau di depan dia lumayan kelihatan dibandingkan dia di belakang. Nah, jadi pada saat itu seperti itu Bu yang saya lakukan. Iya, jadi pada saat itu berarti kendala itu bisa teratasi oleh Bu Ana ya? Iya, alhamdulillah. Jadi semua peserta didik bisa melakukan evaluasi Bu Ana ya? Bisa Bu. Jadi itu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan dan sudah kita observasi Bu Ana ya. Ini untuk selanjutnya nih Bu Ana, untuk rencana Bu Ana ke depan untuk memperbaiki maupun meningkatkan pembelajaran, ini apa nih Bu Ana, rencana Bu Ana? Jadi untuk rencana ke depan biar kemampuan saya dalam mengajar juga semakin baik, saya rencananya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Dan juga pelatihan-pelatihan mengenai kalau sekarang kan banyak sekali nih peserta didiknya sudah terintegrasi dengan teknologi. Jadi bisa juga pelatihan untuk kegiatan-kegiatan yang dia menggunakan teknologi. Ini kan banyak sekali yang baru, jadi kita perlu dilatih. Jadi mungkin saya juga perlu tuh mengikuti pelatihannya. Jadi biar kita juga nggak ketinggalan nih sebagai guru, gitu. Jadi bisa mengikuti perkembangan peserta didik. Selain itu juga karena kita ini kan nggak cuma seorang diri gitu ya sebagai guru, jadi kadang kan ada temannya. Jadi kita bisa saling sharing, gitu ya, saling tukar pendapat mengenai kegiatan pembelajaran. Kadang kan ada pengalaman temannya yang kadang mungkin bisa kita contoh gitu ya, untuk bisa juga kita terapkan di kelas kita. Iya. Jadi dari yang Bu Ana sampaikan, jadi untuk rencana Bu Ana ke depan, ini Bu Ana akan mengembangkan lagi sesuai dengan
perkembangan peserta didik dan juga perkembangan zaman yang berteknologi Bu Ana ya. Dan juga Bu Ana akan melakukan kolaborasi, berbagi pengalaman, sharing dengan rekan-rekan guru yang lain. Jadi terima kasih Bu Ana. Jadi dari kegiatan kita hari ini, dari observasi yang sudah saya lakukan, di sana terlihat bahwa Bu Ana sudah melakukan, sudah mengembangkan area yang ingin Bu Ana kembangkan, dan juga dari kendala-kendala yang Bu Ana sampaikan kepada saya, Bu Ana sudah bisa mengatasi kendala yang Bu Ana jumpai pada saat proses pembelajaran. Dan semoga Bu Ana nanti rencana kedepannya ini bisa Bu Ana terapkan. Ini rencananya akan Bu Ana terapkan kapan ini? Seperti yang Bu Ana sampaikan kepada saya tadi. Kalau untuk kolaborasi mungkin bisa mulai dari sekarang Bu ya, karena kan banyak rekan-rekan guru yang lain. Nah, kalau untuk pelatihan kan kadang kita nyesuaiin media mana atau instansi mana yang mengadakan pelatihan, jadi nyesuaikan jadwal juga dari mereka. Gitu. Jadi rencana ini insya Allah bisa Bu Ana terapkan ya, terutama yang berkolaborasi, berbagi pengalaman dengan rekan sejawat itu sudah bisa diterapkan. Kalau pelatihan tadi seperti yang Bu Ana sampaikan, berarti akan melihat dulu topik apa nih yang akan Bu Ana ikuti, seperti itu ya. Iya. Terima kasih Bu Ana, nanti semoga rencana ini bisa Bu Ana terapkan sehingga dapat membawa, bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik kepada peserta didik kita, sehingga pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dapat kita wujudkan. Ya. Terima kasih Bu Ana atas percakapan pada hari ini, dan selanjutnya kepada Pak Beni. Mohon izin Pak Beni untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih dari percakapan pasca observasi. Saya sudah menjadi komisi, sudah memberikan semua pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Beni atas umpan balik dan tanggapannya. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat meningkatkan proses pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Bu Ana, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.